Hari ini, kita semua bakal melihat Kaisar Iblis Feng Xiu memulai aksinya, memerintahkan semua pasukan untuk mencari Hao Chen dan teman-temannya. Mantap kan? So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Minggu lalu dapat dipuaskan dengan pertarungan Hao Chen melawan Antu Mali. Apalagi si Hao Ye yang secara terang-terangan menunjukkan sosok aslinya, merasuki Hao Chen dan menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Sampai-sampai Kaisar Iblis Feng Xiu menyadari tantangan dari si Hao Ye. Wah, ini Austin Griffin bukan main-main ya guys. Kita pun dijelaskan soal satu legenda di zaman dulu yang dunianya sangat indah dan damai. Tetapi semua itu berubah ketika muncul sosok naga berkepala 9, menciptakan bencana yang hampir kiamat. Ke-72 bintang mencoba menyegel sosok naga ini, dan akhirnya sang naga pun menghilang dari alam semesta. Entah dia pergi kemana, tetapi yang pasti, sebelum hilang sang naga itu mengatakan, "Kalau aku akan kembali ke dunia ini lagi." Itu jelas adalah si Hao Ye guys, yang sudah mencapai ke wujud puncaknya, sang Austin Griffin, yaitu Hydra berkepala 9. Sementara itu, Agares sang dewa iblis bulan menghampiri kakaknya, yaitu Kaisar Iblis Feng Xiu. Agares begitu panik karena dia merasakan ada nafas yang mengerikan, nafas yang bahkan membuat dirinya itu takut. Dia percaya sosok yang memancarkan nafas ini bisa menghancurkan seluruh klan iblis. Feng Xiu memutuskan untuk menemui adik ketiganya. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat sang adik ketiga. Tidak semua orang bisa masuk ke sini guys, karena memiliki pancaran kekuatan yang sangat kuat. Sang adik ketiga memiliki nama yaitu Washake. Washake melaporkan pilar dewa iblis yang hancur lebur, membuat mereka langsung panik. Ini bagaimana mungkin? Pertama kali dalam sejarah, salah satu pilar dewa iblis itu dihancurkan. Kehilangan satu pilar itu juga membuat klan iblis otomatis melemah, karena sebenarnya formasi pembantai dewa itu tidak bisa mencapai kekuatan maksimal kalau salah satu pilarnya hancur. Dengan begini, mereka akan kesulitan melawan Austin Griffin. Buat yang bingung, 72 pilar dewa iblis selain memiliki fungsi sebagai tempat hidup sang dewa iblis, itu juga menjadi fungsi untuk mengaktifkan formasi pembantai dewa yang nantinya digunakan untuk menyerang Austin Griffin. Mereka mencoba mencari keberadaan sang Austin Griffin guys, tapi yang namanya melacak Austin Griffin sang dewa penghancur dunia bukan hal yang mudah. Bahkan itu harus memakan masa hidupnya Washake, dan umurnya sekarang tersisa kurang dari 100 tahun. Washake menunjukkan ramalannya. Di sana ada gambaran si Hao Chen yang sedang berdiri bersama dengan Hao Ye. Nah, dari situ jugalah Kaisar Iblis Feng Xiu itu berubah guys. Long Hao Chen yang selama ini dia biarkan hidup, ternyata menyimpan Austin Griffin di dalam dirinya. Kaisar Iblis Feng Xiu pun memutuskan untuk menangkap Long Hao Chen. Kumpulkan semua ras iblis, perang suci sudah dimulai. Wah, kacau nih. Selama ini kita masih tidak tahu hubungan Feng Xiu sama Hao Chen itu apa guys. Tapi nanti kita bakal tahu kok. Sementara itu, Hao Chen yang baik-baik saja langsung disambut oleh teman-temannya. Cai Er yang begitu senang melihat Hao Chen itu baik-baik saja pun langsung memeluk dirinya. Tetapi mereka tentu penasaran dong, gimana cara Hao Chen bisa menghancurkan pilar dewa iblis raksasa. Sepanjang sejarah belum ada yang pernah berhasil. Hao Chen sendiri mengaku tidak paham guys. Dia mengira justru ada orang lain yang menghancurkannya. Jadi pas dirasuki oleh Hao Ye, si Hao Chen itu tidak sadarkan diri dan tertidur lupa ingatan. Teman-temannya menjelaskan, justru Hao Chen sendirilah yang menghancurkan pilar dewa iblis tersebut. Itu membuat dia semakin bingung dong, kok bisa ya kan? Wah, si Hao Ye pura-pura gak tahu nih, padahal dialah yang menghancurkan pilar itu guys.
Tidak lama dari itu, mereka pun kembali ke klan Shenran. Perayaan besar tentu dilakukan. Nila dan Antumali maju ke depan untuk menerima mahkota, dan mereka resmi menjadi raja yang baru nih guys. Ini merupakan mahkota ke-127, yang berarti mereka menjadi raja yang ke-127. Semua usaha dan tekad mereka dalam menyelamatkan klan Shenran akan dicatatkan dalam sejarah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah juga, klan Shenran memiliki dua raja sekaligus. Jadi mereka berdua langsung dijadikan sebagai pemimpin. Semuanya pun langsung memberikan hormat. Nila tidak bisa kita sebut sebagai ratu ya guys, karena ratu kan biasanya merupakan istri dari sang raja. Sementara Nila itu kakaknya Atali. Nila pun bersujud kepada Hao Chen. Tentu saja ini sebagai bentuk dari rasa terima kasih kepada Hao Chen dan teman-temannya yang sudah berusaha menyelamatkan klan Shenran. Tanpa timnya Hao Chen mungkin klan Shenran enggak bakal selamat. Nila juga memberikan pedang bulannya. Pedang ini sebagai tanda persahabatan antar kedua ras. Selama Hao Chen mengaktifkan pedang itu, dimanapun dia berada, maka klan Shenran pasti akan datang membantu. Hao Chen sempat ragu mengambilnya guys, tetapi dia berpikir sebaliknya, jikalau klan Shenran dalam bahaya, maka mereka juga akan datang membantu, jadi tidak perlu takut. Dengan Hao Chen memegang pedang itu, cahaya bulan akan selalu menyinari dan mengikuti dia guys. Jadi bisa dibilang pedang ini sangat berhubungan dengan elemen bulan sekaligus klan Shenran. Sungguh mantap hadiahnya. Tapi tiba-tiba muncul cahaya dari altar raja di sana. Cahaya begitu terang mengaliri tubuhnya Hao seseorang. Tentu membuat mereka bingung apa yang sudah terjadi. Yang ternyata dari cahaya itu membentuk batu roh suci yang kemarin dihancurkan guys. Batu itu berubah menjadi perisai. Melihat kekuatannya mereka bisa tahu kalau perisai tersebut berada di tingkat dewa. Wow, jelas dong. Perisai ini saja dibentuk oleh roh suci guys, yang merupakan seorang dewa pelindung. Jadi gak heran ya kan, perisai tersebut menyatu di tangannya Hao Chen. Benar-benar putra yang ditakdirkan. Ini perisai dibentuk dari cangkang roh suci kayaknya nih guys. Tidak lama dari itu, Hao Chen pun kembali bertemu dengan roh suci. Sang roh suci menjelaskan kalau dia lahir dari tanah suci Dewa Pencipta, datang ke dunia ini berdasarkan takdir. Roh suci sebenarnya sudah meninggal guys. Ini cumalah bagian dari jiwanya saja. Tetapi yang pasti perisai yang Hao Chen dapatkan itu berisikan seluruh kekuatan yang roh suci miliki. Dan ada sedikit kekuatan dari Dewa Pencipta yang dia serap. Jadi benar-benar ini harta murni tingkat dewa. Hao Chen harus belajar menguasai kekuatan yang ada di dalamnya. Selain itu, ketika pilar Dewa Iblis Antumali hancur, dia itu sempat merasakan ada kekuatan artefak kuno yang melampaui tingkat dewa. Apa? Melampaui tingkat dewa? Sepanjang sejarah manusia tidak pernah terdengar ataupun tidak pernah ditemukan yang namanya harta melampaui tingkat dewa. Mimi sebut sebagai harta super aja ya. Jadi harta super di atasnya harta tingkat dewa. Nah, harta super ini hanya bisa dikendalikan oleh sang dewa tertinggi. Jikalau sampai harta itu mencapai kekuatan maksimal, bahkan satu dunia itu bisa dihancurkan dengan mudah. Jadi pesannya, jangan sampai harta ini itu jatuh di tangannya ras iblis. Jikalau ras iblis mendapatkannya, maka kelar sudah guys. Tapi masih ada secercah harapan. Hao Chen masih tetap bisa melawan mereka asalkan dia mendapatkan tahta segel ilahi terakhir, yaitu tahta Dewa Pencipta. Tahta segel itu memiliki kehendak dan hukum dari seluruh dunia. Atau bisa kita bilang, awal mula dari sebuah dunia guys. Wow. Hao Chen pernah melihat segel tahta ilahi tersebut, tetapi waktu itu dia tidak bisa mendekat guys. Cuma bisa melihat dari kejauhan. Nah, Hao Chen yang diberikan gambaran soal segel tahta penciptaan, bisa saja itu menjadi pertanda kalau dialah orang yang dipilih oleh tahta segel penciptaan.
Wah, keren nih. Sementara itu, kita beralih ke Kaisar Iblis Feng Xiu. Dia sudah memulai aksinya, guys. Mengaktifkan semua pilar Dewa Iblis. Semua pasukan dikumpulkan dan semuanya mematuhi perintah Kaisar Iblis Feng Xiu. Perintahnya adalah perang besar melawan ras manusia. Nah lo, target utama mereka adalah Long Hao Chen. Pai Ming sang Dewa Iblis peringkat teratas disuruh untuk memimpin 4 Dewa Iblis lain buat menangkap si Long Hao Chen. Mereka harus menghentikan Hao Chen memasuki perbatasan manusia, guys. Dan yang terakhir, Kaisar Iblis Feng Xiu mengatakan, selama Long Hao Chen tidak mati, maka tidak ada kata damai. Jadi si Hao Chen harus dibantai nih. Waduh. Jadi sebenarnya Hao Chen ini siapanya Kaisar Iblis Feng Xiu, guys. Dulu ketika bertemu, Feng Xiu mengatakan kalau Hao Chen mirip dengan seseorang yang dia kenal. Coba kalian komen di bawah deh.